Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dulur-dulur semuanya, terutama rekan-rekan peminat channel YouTube Maguru Margomulyo Guyub Rukun. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena apa teman-teman? Hari ini adalah 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, tepatnya tanggal 2 Mei 2022. Jadi hari ini mari kita coba untuk membahas salah satu tradisi yang penting bagi umat Islam, termasuk Islam Jawa, Islam Nusantara, termasuk Islam yang ada di desa kita, Desa Margomulyo, di mana salah satu tradisi yang sangat penting di hari raya, terutama hari pertama ini, setelah tadi kita melakukan sholat id, kemudian ada sebuah tradisi yang penting, yaitu silaturahmi dari rumah ke rumah. Istilah Margomulyonya adalah bakdan. Nah, ini ada isu yang menarik, ada tema yang menarik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kali ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita angkat ya dari tradisi Lebaran ini. Bisa misalnya tradisi tentang kuliner, tradisi tentang konsumtivisme atau membeli baju, sandal yang baru dan lain-lain. Tapi kali ini saya ingin mengangkat sebuah isu, yaitu terkait dengan keberadaan anak. Kenapa? Karena sejak puasa kemarin hingga hari ini, hari Lebaran pertama, ini adalah hari yang menggembirakan bagi anak. Pertama, anak-anak sudah pakai baju baru, anak-anak pakai sandal baru, mereka bahagia. Kemudian yang kedua, anak-anak juga disuguhkan pada berbagai macam jajanan yang sudah tersedia di meja makan kita gitu ya. Dan yang berikutnya adalah anak-anak juga mendapatkan angpau atau sangu. Nah ini mari kita bahas bagaimana kita menyikapinya. Masih bersama channel Maguru, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan like supaya channel ini tetap eksis. Mari kita ikuti review dan pembahasannya. Masih bersama saya Nurani Soyomukti. Allahu Akbar walillah. Ampun, Mbak. Maman. Buka tau dekorasi. Nggih niki kula buka, bismillah. Lah kowe Buron di balon lek betul-betul. Yo iki yo kowe tanggulne. Ngopo nek sing kumpulne balon? ya nek koyo iku. Yo matur nuwun jak pate. Gedhe nang ngendar. Yang penting kan sehat Iki nggih. jaman londo wis urip, Pak. Sehat tau tau. Iya ta? Nggih termasuk nggih. Pasik. Iya, Pak. Awet, Jaman Pak. londo. Ya. Pertama adalah kita harus mempertimbangkan energi dan tenaga. Bukan hanya energi dan tenaga kita, tapi juga energi dan tenaga anak-anak. Sebab apa? Bisa jadi anak-anak kita itu masih kecil dan mereka tidak cukup punya tenaga untuk kita ajak berjalan-jalan, berkeliling-keliling, melakukan kegiatan silaturahmi 1 RT gitu ya, yang rata-rata itu adalah lingkungan kita. Itu saya pikir cukup melelahkan. Dan hitungan saya ini tadi setengah hari, mulai pukul 8 sampai pukul 12. Istilah sini, istilah Margo adalah belum tepung, urung tepung. Belum semua dari rumah ke rumah itu kita kunjungi.
Bayangkan sekitar waktu antara jam 8 sampai jam 12. Berarti 4 jam ya. 4 jam itu ya cukup melelahkan bagi anak-anak kita. Sehingga kita juga harus mempersiapkan diri apakah anak itu kita ajak berjalan ataukah anak-anak ini bisa kita perlakukan dengan dibantu menggendong mereka. Ya saya pikir kita semua tahu ya bagaimana mengukur energi kita, tingkat kelelahan dan kekuatan kita ketika kita melakukan perjalanan. Karena perjalanannya mungkin kelihatannya tidak jauh ya, tapi satu RT dengan keliling dari rumah ke rumah meskipun berdekatan, tapi itu kan semua rumah kita kunjungi dan itu kalau dihitung jaraknya sebenarnya juga panjang. Hanya saja mungkin melingkar bolak-balik, ada kalanya lewat depan, lewat jalan belakang rumah, jalan setapak, terutama daerah Margomulyo yang secara geografis rumah-rumah tidak semuanya ada di pinggir jalan, tapi ada yang bersebelahan dengan kebunan, tegalan, mungkin juga ada yang di daerah pegunungan sebagian gitu ya. Jadi yang harus kita pertimbangkan karena kita membawa serta anak-anak adalah jangan sampai anak-anak kelelahan, jangan sampai kita sendiri terrepotkan dengan kondisi anak-anak. Artinya kita harus siap memperlakukan anak ini sebagai pihak yang memang harus kita lindungi gitu ya. Termasuk bagaimana mereka jangan sampai merasa capek, apalagi nanti sampai sakit gara-gara kita memaksa mereka berkeliling-keliling terlalu jauh sehingga mereka capek. Terkait dengan keberadaan jajan dan makanan yang disuguhkan di rumah-rumah yang kita kunjungi ya. Jadi anak saya pikir adalah mereka yang paling bergembira di hari Lebaran karena anak-anak ini akan mendapatkan suguhan-suguhan berbagai macam aneka kuliner, terutama makanan dan jajan-jajanan. Yang perlu kita tekankan adalah ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengedukasi anak ya. Jadi tingkah laku anak yang masih belum beretika, meskipun itu kadang kelihatan lucu gitu ya, itu tetap harus kita istilahnya kita nasihati agar mereka tidak berbuat hal-hal yang istilahnya aneh meskipun itu terkesan lucu. Misalnya kayak anak saya yang kecil itu ya, ketika sudah mulai masuk rumah, kalau kita kan seharusnya yang kita cari pertama adalah tuan rumah. Kita menuju ke beliau-beliau, terutama para sesepuh yang ada di rumah, untuk kita mintai berjabat tangan lalu kita mengucapkan permintaan maaf, lalu mereka akan menjawab. Tapi kalau anak itu begitu masuk rumah itu kemudian tidak fokus pada manusianya atau tuan rumahnya, mereka langsung melirik, mengintip, dan ketika ada suatu makanan yang menarik mereka langsung matanya terfokus pada jajan itu, dan kemudian bisa jadi mereka langsung maklonyor membuka makanan. Itu bagi anak-anak kecil yang belum paham seperti itu. Nah, itu tetap harus kita nasihati, kita arahkan. Le, jangan jajan dulu ya. Salaman dulu sama mbahnya gitu. Artinya kita arahkan. Hal seperti itu akan menjadi pelajaran yang berharga bagi anak-anak kita karena memang kita ini tumbuh menjadi dewasa dengan karakter yang lebih bagus, lebih sopan dan lebih beretika kan memang karena nasihat-nasihat dan arahan orang tua seperti itu. Jadi menurut saya memang meskipun kesannya lucu, meskipun kesannya itu anak-anak, tetap harus kita arahkan gitu ya. Karena memang Lebaran ini adalah salah satu kesempatan untuk mengajari anak-anak. Ya, pokoknya sing seneng di mam dan ditilihi. Mau betul mbak? Mbak. Nembe mam gini mamak nih bawa. Rengginang ada. Masih terkait dengan isu yang kedua, yaitu keberadaan jajan di hadapan anak-anak. Yang lebih penting lagi Bapak Ibu dan teman-teman, saya pikir adalah kita juga harus bisa memilah-milah bagaimana jajanan yang sehat dan tidak. Jajanan mana yang kemudian bagus untuk anak, terutama perut mereka yang masih butuh adaptasi terhadap berbagai macam rasa, terhadap berbagai macam bahan yang ada di makanan. Jadi Bapak Ibu jangan selalu permintaan anak itu dituruti.
Misalnya anak sudah minta minuman instan, katakanlah misalnya teh Rio atau teh pucuk atau minuman pabrikan gitu ya. Bisa jadi anak-anak nanti kalau sudah minta teh Rio terus kemudian merasa enak, dari rumah ke rumah mereka nanti akan tetap minta itu saja. Nah, sementara ketika mereka terlalu banyak minum minuman-minuman seperti itu, nanti bisa jadi perutnya sakit yang akan menyebabkan mereka tidak sehat juga. Jadi hal seperti ini juga harus kita pertimbangkan juga ya. Jadi catatan kedua atau isu kedua menurut saya tentang makanan di hari Lebaran ini. Betul bahwa anak-anak akan bergembira karena melihat berbagai macam aneka makanan dan jajanan. Tapi orang tua, kita sebagai orang tua juga harus tetap mengarahkan mereka supaya anak-anak kita tetap sehat. Tidak terlalu banyak yang masuk ke perut mereka itu adalah minuman atau makanan yang itu-itu saja. Kalau terlalu banyak akan tidak sehat bagi mereka gitu ya. Tadi ngantuki yo kuwi ayo kuwi yo joko-joko Sing sikat gigi sakit gigi kan mana ae. Sekarang Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, yang tak kalah penting adalah poin ketiga atau isu ketiga terkait dengan posisi anak di hari Lebaran, yaitu adalah terkait dengan sangu atau angpau yang diberikan orang tua, termasuk kita, saya dan jenengan, kepada anak-anak. Tapi dalam posisi kita sebagai orang tua, terutama mama muda dan papa muda yang silaturahmi kepada orang tua yang berada di rumah-rumah yang kita kunjungi, kita pasti dihadapkan pada salah satu hal yang membuat anak-anak gembira, yaitu terkait sangu atau angpau. Nah, ini juga penting sekali untuk kita bahas ya. Pertama adalah soal bagaimana etika anak menerima sangu. Kedua adalah terkait dengan literasi keuangan. Bagaimana sangu itu kemudian digunakan dan dimanfaatkan untuk anak. Saya pikir ini juga kesempatan bagi kita untuk melakukan edukasi kepada anak-anak terkait keuangan itu. Iramu. sedikit ya. Bilang apa? Sedikit loh ya. Ya. Kita lihat anak-anak ini pada bawa tas. Artinya mereka sudah punya motivasi untuk mencari sangu. Dit, apa naik tas Dit? Sangu. Ada etika yang harus kita jaga ya. Pertama, kita arahkan anak-anak untuk mengucapkan terima kasih saat mereka diberi sangu di dalam amplop. Yang kedua, etika yang kedua, pastikan anak-anak tidak membuka amplop di depan si pemberi. Karena apa? Biasanya cah cilik-cilik iki kesusu, pengen ndangruh piro isine amplop. Itu diharapkan jangan dibuka dulu ya. Itu etikanya tidak baik. Yang ketiga, teman-teman, kita arahkan etika untuk anak-anak. Kan tidak semua rumah itu mampu memberi amplop ya, sehingga pastikan bahwa anak-anak tidak bertanya. Misalnya nggak dikai amplop terus takok sangu kundi, nah gitu tidak etis. Nah mungkin itu teman-teman tiga etika yang bisa kita jaga untuk anak-anak kita sambil menunggu jadwal rekapitulasi penghitungan sangu nanti sore. Selamat menjalankan saudara-saudara sekalian, ini memasuki kloter pertama rekapitulasi penghitungan hasil perolehan sangu. Dalam penghitungan ini pastikan terjadi kejujuran, jangan sampai terjadi kecurangan, mengingat anak-anak yang mendapatkan sangu ini adalah anak-anak yang masih kecil, masih balita dan belum mengerti apa-apa. Salah satu cara untuk menghindari kecurangan adalah jangan sampai orang tuanya sendiri yang melakukannya, tapi harus didampingi oleh saudara-saudaranya. Nah ini bagaimana? Aman. Penghitungan aman ya? Aman. Ya. Amplop kosong. Ya, oke. Silakan teman. Pastikan penghitungannya benar, jangan sampai ada kecurangan. Jangan mendekat itu nanti Saksi mohon di luar jangkauan saksi. tidak boleh masuk tempat penghitungan.
Kalau Marco, uang hasil sangu ini untuk apa kok? Kalau ini untuk ditabung, nah kalau itu ditabung, nah dan dibuka, nanti aku untuk beli HP dan untuk kebutuhan saat besar. Diijoli 100.000 oleh ora kok? Udah. Nyapa lho, 100.000 to kok. Oleh 5 lek 20-an. Nyapa kok ora oleh? Ben akeh lah. Akeh ki enggak efektif dan efisien gawane. Bisa ono ijol iki kos dihitung kira 100 berarti 20-an piro oleh? kalau hitung 5. ada di Kan 5 kali 20 100.